Seorang pasien COVID-19 yang sempat kabur lewat gorong-gorong rumah sakit di Bojonegoro meninggal dunia. Pasien meninggal setelah sepekan menjalani isolasi. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur, mengkonfirmasi pasien positif COVID-19 Dwiana, warga Kabupaten Nganjuk, meninggal. Pasien yang sempat kabur dari ruang isolasi ini menghembuskan napas terakhir pada Minggu malam. Sebelumnya, petugas dibuat geger dengan peristiwa kaburnya pasien dari ruang isolasi dan masuk ke gorong-gorong rumah sakit sepanjang 200 meter. Diduga ia panik karena tidak bisa dijenguk oleh keluarga. Istrinya yang di Nganjuk sudah cerai, tidak mau. Ibunya yang di Madiun sudah tua, hampir 80 lebih ya, hampir 90 ya. Terus kemudian ada dua saudaranya di Jakarta dan di Jogja. Pasien meninggal setelah sepekan menjalani isolasi. Sebelumnya, pria berusia 51 tahun ini mengalami gejala berupa demam tinggi dan batuk saat pertama kali mendatangi rumah sakit. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan bahwa ibu menyusui kini boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Pemberian vaksinasi ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemberian vaksin kepada ibu menyusui disertai dengan sejumlah syarat seperti suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, tidak ada kontak dengan penderita atau suspek COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir, dan tidak ada gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas selama 7 hari terakhir. Selain ibu menyusui, ada 3 kelompok lain yang juga boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Di antaranya adalah lansia di atas 60 tahun, orang dengan komorbid, dan juga penyintas COVID-19. Keempat kelompok ini boleh mendapatkan vaksinasi dengan anamnesa tambahan. Ibu menyusui kini boleh disuntik vaksin COVID-19 dengan sejumlah syarat, dan telah bersama kami ada Prof. Iris Rengganis, Ketua Tim Advokasi Vaksinasi PBID, serta seorang ibu menyusui dengan Ibu Revina Fauzia. Selamat siang Ibu Iris dan Ibu Revina. Selamat siang. Baik, sebelum saya tanya tanggapan terkait ibu menyusui yang boleh divaksin kepada Ibu Revina, saya terlebih dahulu akan sapa Profesor Ibu Iris Rengganis. Ini Ibu Iris, sebenarnya apa syarat selengkapnya untuk mendapatkan vaksin khususnya untuk ibu menyusui? Ya, sebetulnya ibu menyusui tidak berbeda dengan orang-orang yang usianya di atas 18 sampai 59 tahun. Karena ibu menyusui kan termasuk di usia itu, tentang usia itu. Jadi syaratnya tetap saja kita tanyakan seperti apa adanya, apakah ada penyakit komorbid dan yang lain-lainnya. Jadi pertanyaan tetap pertanyaan yang sama, tidak ada perbedaan. Baik, artinya syaratnya hanya memang dalam kondisi sehat begitu ya Ibu Iris ya? Ya, tentu saja. Semua vaksin harus dalam kondisi sehat karena vaksin sifatnya pencegahan. Baik, Tapi apa pertimbangannya pada akhirnya ibu menyusui akhirnya boleh divaksin, Prof? Ya, pertimbangannya tentu ya ibu menyusui itu perlu divaksin karena untuk melindungi dirinya juga dan juga sekaligus melindungi bayinya dari penularan. Ini penting sekali. Ya, kalau ibunya kena nanti bayinya juga bisa kena ya, dengan mudah bisa kena. Dan pemberian vaksin COVID-19 itu sebetulnya termasuk vaksin dengan vaksin yang lain itu belum ada bukti ya bahwa itu membahayakan untuk ibu-ibu menyusui. Ya, jadi belum ada bukti juga bahwa vaksin itu masuk melalui ASI-nya ya untuk itu. Tapi kita harapkan juga sebagian antibodi yang terbentuk di ibunya itu juga bisa masuk melalui ASI untuk bayinya. Itu harapan kita. Baik, saya ke Ibu Revina. Ibu Revina, bersediakah jika pada akhirnya nanti akan divaksin, Bu Revi? Selama itu aman untuk ibu dan bayi, halal, insya Allah siap. baik. Tapi sebelumnya apakah pernah ada sosialisasi terkait memang ibu menyusui ternyata boleh divaksin? Ibu Revina pernah mendengar? Belum tahu, baru tahu sekarang. Karena kemarin-kemarin bilangnya sih ibu menyusui dan ibu hamil itu nggak boleh. Saya baru tahu sekarang sih. Baik, tapi sempat atau merasa ketakutan tidak sih sebagai ibu menyusui karena harus menyusui anaknya begitu? Ada tidak perasaan-perasaan yang diwaspadai untuk divaksin? Iya, kalau ketakutan itu pasti ada ya, karena apa yang saya konsumsi asupannya pasti langsung ke saya sendiri dan juga bayi saya. Tapi kalau misalnya memang
dalamnya kandungannya itu aman untuk ibu dan bayi, kenapa enggak? Kalau boleh tahu Bu Hatinya umur berapa Bu Revi? Bayi saya sekarang mau 8 bulan. Umur 8 bulan. Baik, selama itu aman, Ibu Revi bersedia. Kita tanyakan konfirmasi lagi ke Prof. Iris. Prof. Iris, tidak adakah sama sekali efeknya kepada bayi yang tengah mendapatkan ASI begitu ketika nantinya ibunya akan divaksin atau telah divaksin nanti? Vaksin-vaksin yang sebelumnya tidak ada ya, tapi vaksin COVID-19 ini di luar negeri sudah ada beberapa laporannya dan tidak apa-apa. Jadi kita juga melihat bahwa belum ada laporan membuktikan bahwa vaksin COVID-19 itu akan melalui ASI dan mengganggu pertumbuhan si bayi. Baik, terkait hal lain Ibu Iris, ini jika ibu menyusui memiliki komorbid atau penyakit bawaan, apakah memang cukup aman dan diperbolehkan untuk divaksin? Nah, ya. Apa syarat mungkin ketika memang penyakit bawaan itu tidak ada di dalam tubuh atau seperti apa ketika akan divaksin si ibu ini? Kalau ada penyakit bawaan tentu harus dikendalikan. Tidak berbeda dengan yang usia 18 sampai 59 tahun ataupun lansia. Ya, jadi artinya semua orang yang ingin divaksinasi, bila mana ada komorbid yang belum terkendali, dia komorbidnya dilakukan perbaikan dulu. Ya, jadi artinya ditunda, bukan tidak boleh ya, ditunda sampai komorbidnya terkendali atau terkontrol. Kalau ibu menyusui yang nantinya, ini kategori masyarakat umum yang nantinya akan mendapat vaksin, prosesnya seperti apa sebenarnya? Karena tadi Bu Revi juga belum tahu sama sekali mengenai sosialisasi yang dilakukan, Prof. Ya, memang itu mungkin nanti akan ada pendaftarannya tersendiri ya. Nanti yang mungkin lewat data, kita tunggu lagi dari pemerintah bagaimana yang untuk ibu hamil. Ya, jadi karena ini kan di luar nakes ya. Jadi kita tunggu nanti dari pemerintah bagaimana rencana penyuntikannya. Rencananya sejauh ini kapan, bulan berapa? Saya belum dengar konfirmasinya untuk ibu hamil, tapi kalau orang nakes atau lansia yang nakes itu memang sudah bisa. Kecuali ibu hamil, ibu menyusuinya nakes, yaitu bisa didaftarkan ke bagian nakesnya ya. Ini kita kalau bicara nakes, tapi kalau ibu hamil tidak boleh, ibu menyusui yang bukan nakes itu masih tunggu konfirmasi. Baik, Ibu Iris, apakah memang ada keterkaitan vaksin yang nanti didapatkan oleh ibu menyusui ini terkait imunitas bayinya? Apakah memang ada keterkaitan? Imunitas bayi itu akan didapatkan dari ibunya melalui antibodi melalui air susu. Jadi bayi belum sempurna, belum bisa membentuk antibodi dengan sempurna. Daya tahannya juga masih rendah. Karena itu perlu dilindungi melalui air susu dari ibunya. Jadi antibodi akan dialirkan melalui ASI ke dalam ke bayinya ya. Kalau dari orang hamil kan dari janin. Tapi kalau ya sudah melahirkan ke bayi ya melalui air susu. Oke, saya ke Bu Revi lagi. Bu Revi, tadi Bu Revi bilang bahwa belum mendapat sosialisasi sama sekali. Apa yang dilakukan Bu Revi sejauh ini? Apakah mungkin mencari di internet tahap-tahap vaksinasi atau bagaimana? Apa yang dilakukan Bu Revi? Ya, sejauh ini sih masih nanya-nanya. Kebetulan saya juga di AIMI Bogor. Jadi kami selalu konsultasi dan ada info-info terbaru pasti kita akan sharing gitu. Nah, sejauh ini memang belum ada sih info itu. Jadi mungkin saya mau nyari-nyari di googling semacam itu kali ya. Nah, kita tanyakan ke Prof. Iris. Prof, apa yang harus dilakukan oleh ibu menyusui sebelum dilakukan vaksinasi? Ya, ibu menyusui tentu harus yakin kesehatannya saat ini kesehatan yang prima ya. Jadi tidak ada komorbid. Kalau ada komorbid, kontrol dulu komorbidnya sebelum divaksinasi. Nanti tunggu gilirannya kapan divaksinasi. Ya, tapi artinya kalau udah waktunya vaksin, sudah ada pengumuman, sudah siap untuk divaksinasi. Kalau kondisi bayi, apakah juga harus ada yang diperhatikan? Tetap kesehatan secara umum ya, tetap kesehatan secara umum. Jadi artinya tidak berbeda dengan orang-orang biasa. Baik. Hanya bedanya ibu itu menyusui, hanya itu saja. Tapi peraturan semuanya sama. Pada komorbidnya juga harus diperhatikan dulu, dia diperbaiki dulu, dikendalikan dulu. Baik, Ibu Iris, apakah memang setelah divaksin ibu menyusui ini apakah dipisahkan dulu dengan bayinya atau bisa dengan langsung menyusui seperti biasa? Iya, seperti biasa saja, tidak ada perbedaan. Karena kan yang disuntik vaksin, kan jadi bukan penyakitnya yang disuntik ya.
memang bagian dari virusnya tapi sudah dimatikan. Ya, jadi sudah vaksinnya sudah yang bukan yang menyebabkan penyakit. Jadi vaksin itu tidak menyebabkan penyakit pada si ibu. Jadi nggak usah takut langsung menyusui bayinya. Baik, jadi tidak ada proses yang berubah dalam pemberian ASI. Yang paling penting adalah melihat kondisi ibunya dan juga bayinya. Terima kasih, sehat selalu untuk Prof. Iris dan juga Ibu Revina. Selamat siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo terbitkan peraturan Presiden tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Mereka menolak vaksin terancam sanksi denda hingga di-stop menerima bantuan sosial. Perangi pandemi COVID-19 yang hampir setahun menghantui, pemerintah keluarkan kebijakan tegas. Lewat peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021, Presiden mengeluarkan aturan tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres tersebut tertuang aturan dan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi COVID-19. Sanksi berupa denda hingga ancaman penghentian bantuan sosial, serta layanan administrasi bagi para pelanggar. Selain sanksi denda dan penghentian bansos, warga yang menolak vaksinasi juga akan diproses hukum karena dianggap melawan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Proses hukum ini akan diserahkan pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Langkah tegas ini diambil pemerintah untuk menyukseskan program nasional vaksinasi yang dianggap paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Selama pandemi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial bagi warga terdampak. Di antaranya melalui program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga terdampak pandemi. Selain itu juga ada bantuan sembako bagi 18,8 juta keluarga terdampak, serta bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan bagi 10 juta keluarga terdampak pandemi. Presiden dan sejumlah menteri serta kepala daerah serta tenaga kesehatan telah menjalani vaksinasi COVID-19. Sementara bagi warga, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 direncanakan akan dimulai pada pertengahan hingga akhir Februari 2021. Tim Liputan iNews melaporkan.